Curious Buddies, welcome back to season 4 of podcast Ems and Homes. Yes, kita masuk ke season 4. As usual, kita bakal bahas daily things sama daily thoughts. Yes. Ketemu sama research, ketemu sama buku, ketemu sama fenomena-fenomena tertentu. Exactly. Yes. True. Dan remind untuk follow Instagram dan TikTok kita untuk dapetin info trivia dalam 1 menit di @emsandhomes. Yes. Dan jangan lupa juga untuk follow YouTube dan jangan lupa untuk komen di Spotify kita. Yes, Karena yes. we love to read your comments. Benar. Kayak waktu itu ada yang ngejawabin kan FC yang kekurangan. Yes, Siapa? Simen. Yes, Simen. Shimen. Kita kayak siapa ya si FC satu lagi itu. Iya. Ternyata dibantuin. Thank you so much. Terus banyak juga yang lucu-lucu kayak tiba-tiba komen kita kayak tapi ini konteksnya lebih ke nano podcast sih. Nano podcast bisa tahu-tahu mereka suka nambahin info tentang trivia apa gitu. Iya. Kayak betul kayak komen-komennya kadang-kadang nambah knowledge juga ya. Iya benar banget. Iya. Nah, kalau ngomongin nano podcast, kan kita biasa emang ngebahas kenapa dalam 1 menit kan. Betul. Yang trivial gimana sih? Yang hal trivial, terus Dalam 1 pasti dalam 1 menit gitu Yes. dijawab. Nah kali ini, karena banyak yang bertanya gitu kan, banyak yang kayak bikin dong versi panjangnya, bikin dong di podcast gitu. Guys, your questions Answered. exactly untuk episode kali ini. Iya. Kita jadi kepikiran juga, lucu juga ya kita bahas hal-hal keseharian, trivia, tapi ternyata maknanya tuh dalam gitu. Iya, yang mungkin susah kalau dijelaskan dalam waktu cukup 1 menit gitu, kependekan. Betul. Iya, kayak contohnya, kayak kenapa sih kalau kita dengar suara hujan tuh kita berasa tenang gitu ya? Benar-benar. Sampai ada apa istilahnya? Apa? Apa sih? Feel apa gitu ya? Betul. Terus ada juga orang kalau mau tidur suka bukan puter lagu, suara ASMR hujan rintik-rintik gitu. Iya, atau bunyi sungai. Yeah. Benar. Dan kenapa juga kita suka lihat before and after? Iya, aku suka lihat. Kamu suka ya? Aku suka sih. Kayak nungguin nih kayak endingnya kayak apa gitu. Hasilnya apa gitu ya. Walaupun seringkali aku fast forward gitu. Kamu kok nggak menikmati proses? Oh, kayak sorry. Arsenal ya. Love your Gila, ini lagi happy banget ya. Juara, kayaknya kan? aku mau minta apapun kayak dikasih deh. Setelah penantian panjang akhirnya juara. Curious Buddies yang Gunners. Iya. Congrats, kita juara. Pacar dan pasangan Gunners, ini saat yang tepat untuk meminta segala sesuatu. Biasanya juga dikasih, tapi kali-kali ekstra karena lagi happy banget. Iya. Yes. Jadi si hal-hal kecil tersebut walaupun kayak seolah-olah receh, seolah-olah kayak biasa aja, gak penting gitu ya. Tapi ternyata semakin dipikirin tuh semakin kita dapetin kalau kebiasaan random manusia itu sebenarnya nyambung ke sesuatu yang lebih dalam. Exactly. Dan mungkin itu yang menarik dari manusia, dari kita sendiri. Nah, kita tuh sering menyimpan makna-makna dari benda-benda kecil gitu, dari benda-benda sekitar kita. Ya, makanya lagi-lagi daily things yang barengan sama kita gitu kan. Betul. Jadi karena itulah hari ini kita akan bahas dan ngobrol tentang trivia random yang ternyata ujung-ujungnya adalah existential. Eksistensial. Iya sih. Bener. Ternyata kaitannya banyak sama sejarah kita, perkembangan ancestor kita gitu-gitu ya. Betul, benar. Oke, so get your coffee ready. Nih, coffee kamu kali ini. Oh iya benar. Kenapa kamu maunya pakai gelas cat? Itu gelasnya Tante Riet. Oke. Ini white coffee. We would love to be sponsored by coffee. By coffee. Yes. Oke. Kenapa? Pertama ya. Kita masuk ke trivia yang paling pertama. Yaitu kenapa manusia suka ngoleksi barang. I love to koleksi barang. Tapi sebelum sebelum masuk ke kenapanya, kamu coba share dulu. Koleksi kamu ada apa aja? Kalau koleksi aku, everything related to mermaid. Aku suka banget. Iya, aku banyak. Little Mermaid kan? Iya, Little Mermaid. Yeah. Mostly Little Mermaid sih, tapi mermaid apapun aku suka banget koleksi. Ini, apa yang itu? Ini ya, ada kan? Nggak kelihatan tapi di atas. Oh, sorry, okay. Itu relate sama Taylor Swift, But Daddy I Love Him. Oh, Tapi jadi apapun yang relate sama Little Mermaid, aku suka banget. Kalau kayak kayak Secret Santa, aku selalu permintaannya adalah instead of kayak spesifik. Maksudnya kayak aku bilang apapun yang relate sama Little Mermaid atau Taylor Swift. Oke. Aku juga waktu ngasih kado kamu relate sama 2 itu kan. Iya, benar. Iya. Terus orang suka ngasih aku oleh-oleh udah pasti itu.
Iya. Bener. Kayak kemarin Gracia ya? Iya, Gracia kasih kaos kaki. Kaos kaki Little Mermaid. Yang udah jelas pasti gak akan aku pakai. Yang adalah akan aku pajang. Akan dikoleksi ya. Terus Nengs waktu itu ngasih aku pouch, gak aku pakai. Udah aku pajang. Bener. Iya. Karena emang karena kita suka koleksi kan. Mana ya? Ada mermaid gak? Di sini nggak ada stiker aku, tapi ada Taylor Swift. Iya. Terus sama aku suka koleksi bungkus makanan. Oh iya sih bener. Apalagi bungkus makanan dari luar negeri kan. Iya, oleh-oleh gitu. Sebenarnya kalian relate sama junk journal gitu. Oke. Nah itu aku. Kalau kamu apa, Hums, yang suka kamu koleksi? Koleksi yang pertama pasti suka koleksi buku sih. Koleksi buku, either komik atau buku-buku bacaan. Aku suka banget koleksi. Bener. Dijajarin. Terus gitar. Aku koleksi gitar. Tapi since agak mahal, jadi ya udah yang ada aja gitu. Tapi benar. Dan efek-efeknya dan lain-lain. Itu sih dua koleksi aku ya kayaknya. Apalagi ya kan? Iya. Hati aku kamu memori bersama memori aku. Bersama of course. Oh fotobox, kita suka koleksi fotobox. Iya, koleksi fotobox, koleksi apa lagi ya? Aku tuh sempet ada momennya suka koleksi stiker. Hari gini stiker sih. Iya stiker. Kalau stiker atau kartu-kartu. Dulu ada kartu basket. Betul. Tapi orang dewasa sekarang suka sih koleksi kartu basket gitu. Iya. Aku tuh suka ngeliatin temen aku yang koleksinya Lego. Oh Lego, iya Lego lucu-lucu. Iya teman-teman aku juga ada Lego. Terus ada yang suka koleksinya sepatu mungkin. Sepatu, iya. Ada kan ya yang bilang ya kalau duit orang dewasa untuk ngefit koleksi anak-anak. Iya. Koleksi keinginan kita pas kecil. Betul, gitu. Iya itu bersih. Nah, tapi dari demikian banyak koleksi ya, lucunya kadang-kadang emang barang-barang tersebut tuh nggak bener-bener berguna, ya kan? Tapi tetap kita simpan. Kayak contoh deh, bungkus makanan gitu, kan nggak ada gunanya, cuma kita simpen, kita simpen gitu. Jadi emang ternyata tuh karena manusia tuh bukan cuma makhluk yang hidup doang gitu dibilang, tapi makhluk yang ingin mengabadikan hidup. Betul. Existential. Yeah. Terus juga kenapa kok ada barang yang aku simpen tapi nggak dipakai ya kayak si Little Mermaid itu. Nah ini ternyata ada penelitiannya. Yeah. Yang pertama adalah object attachment. Betul. Jadi ini artikel dari Science Direct di tahun 2020. Dan beberapa peneliti yang menemukan kalau emang dari zaman kuno, emang manusia itu suka mengoleksi sesuatu. Iya. Jadi emang dari ancestor ya kita ya. Iya, kayak contohnya dikasih contoh nih di artikel ini adalah manusia prasejarah itu suka koleksi kerang, ngoleksi tulang-tulang yang bentuknya unik gitu. Kita sering lihat di komik-komik ya. Iya. Kayak mereka tuh ngoleksi tulang apa, ternyata tuh beneran ada gitu. Iya. Tapi kalau inget kerang aku juga dulu gitu sih. Kayak kalau waktu kecil aku koleksi kalau kita ke pantai suka nyimpenin itu kerang, ngambilin kerang yang bagus-bagus terus disimpan. Koleksi stamp. Aku tiba-tiba kayak inget filateli. Aku dulu koleksi. Stamp tuh perangko ya? Iya. Oh, aku banyak tuh. Karena mamaku suka ngoleksi. Iya. Banyak banget dan rare gitu. Aduh, aku jadi pengen minta. Masih ada nggak? Kayaknya masih ada deh. Aku tuh dulu sempat koleksi juga. Terus udah gitu iya banyak juga sih. Iya. Dulu dibantuin sama Anne. Ntar gitu nih, kita pulang kita lihat koleksi perangko ya. Oke. Sekarang aku curious buddies boleh drop di kolom komen kalian suka koleksi apa? Bener, ampun. Ya ampun, aku suka banget. Oke. I love this karena kayak sebenarnya ini tuh agak apa sih bilangnya hoarder ya. Sebenarnya nggak hoarder aja sih sebenarnya, tapi do not judge. Oke, berikutnya ini di masa Mesir ya. Di era Mesir dibilangnya zaman Mesir. Orang tuh mengkoleksi perhiasan, mainan, patung-patung yang bahkan nantinya tuh ujung-ujungnya dikuburkan di dalam makamnya. Betul. Disimpan bareng gitu kan. Iya, makanya si arkeolog itu menemukan fenomena kenapa mereka suka ngoleksi dari si makam ini nih. Pas dibuka, buset banyak perhiasan, banyak mainan, patung-patung kayak gitu. Betul. Nah yang terakhir di zaman Romawi ada koleksinya patung, lukisan, dan barang-barang jarahan perang. Iya, kan dibilang tadi kayak ada apa namanya, ada semacam ikatan emosional gitu. Jadi dibilang manusia tuh emang sering ngebentuk ikatan emosional dengan benda, karena benda itu jadi sebuah simbol pengalaman hidup, simbol relationship, hubungan sama identitas diri. Bener. Aku paling relate sih kalau dengan kata identitas diri gitu, karena karena udah identik sama kamu, kayak kamu koleksinya gitar karena kamu pemain gitar gitu kan. Jadi emang kayak nyimpen barang itu tuh sebagai ini tuh identitas gue. This is a part of me. Iya.
Selain itu, penelitian selain object attachment ada lagi namanya anthropomorphism. Anthropomorphism. Anthropomorphism, iya. Yaitu kecenderungan manusia memberi sifat manusia kepada benda mati. Iya. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak misalnya, kalau aku yang contoh paling ini adalah kalau lagi naik mobil terus tiba-tiba ketemu jeglekan yang lumayan parah sampai mobilnya tuh kebanting. Aku sering ngelus-ngelus dashboard gitu. Aduh, padahal aku yang kesakitan. Iya, padahal sering kesakitan. Tapi mobilnya aku elus-elus. Kalau naik motor juga gitu. Lagi duduk terus aku elus-elus apa. Benar. Atau misalnya laptopnya tuh ngehang gitu. Terus kita bisa bilang ini, duh laptopnya lagi ngambek. Iya. Terus kadang-kadang juga barang ini misalnya emang udah nemenin kita dari lama. Kayak aku misalnya ada satu gitar yang gak akan pernah aku jual kan. Karena itu gitar pertama aku banget kan. Telecaster itu. Jadi kayak ada ikatan apa ya, kayak memberikan sifat ya sama dia, kayak lu tuh udah nemenin gue dari dulu kayak gitu. Benar. Atau juga ada yang gak tega ngebuang. Bener kalau kamu bilang gitu, ada yang gak tega ngebuang boneka gitu kan dari kecil gitu kan, kayak Blanky-nya. Yes. Yang kayak emang kita tuh punya ikatan gitu rasanya dan memberi kayak di gitu, memberi sifat dan nafas kehidupan kepada barang itu. Aku tuh keinget ya, aku tuh seneng banget sebenarnya koleksi miniatur. Tapi rumahan kadang kayak barangnya udah banyak gitu kan. Iya. Suka cluttering gitu. Terus akhirnya dulu kaset. Oh my god. Kaset nih, banyak kaset nih. Iya. Ya kan? Iya, ngoleksi kaset, itu ngoleksi CD. Kaset, aku masih ada beberapa kaset sih. Iya, aku juga suka ngoleksi kaset. Iya. Tapi sekarang kan trennya lagi balik ke analog kan. Siapa tahu koleksi-koleksi gitu lagi jadi ngetren lagi. Nah, karena balik lagi aku jadi agak nyesel gitu, karena aku ingat dulu aku kayak koleksi banyak banget DVD saat DVD sangat murah. DVD asli kan? DVD asli yang dibeli alias di Point Square. Iya. Banyak banget. Terus akhirnya aku kayak karena emang udah, tapi emang gitu ya, kayak kalau koleksi barang tuh jadinya suka hoarding gitu. Iya. Jadi ini kayak bagian paling eksistensialnya dibilang tuh, kalau koleksi itu adalah bukti kalau kita pernah hidup di satu masa dan identitas diri. Exactly. DVD tuh kita pernah melewati masa itu, dan kayak kalau ngeliat video orang kayak oh my god ngeluarin kaset, kita kayak ngomong, ih dulu gue. Iya. Kita kayak ke Aquarius, ke Distara. Oh my god. Terus kita kalau aku spesifik tentang gitar ya, aku kayak bisa tahu, oh ini gitar gue beli pas gue lagi ngeband ini gitu. Itu aku jadi kayak kita pernah di satu titik kehidupan gitu, kayak eranya saat itu gitu. Oh, kalau kita masih boleh ngomongin koleksi gak sih? Aku mau keinget gak sih waktu kita trip ya, terus aku mau beli gelas lagi. Terus aku kayak, ya Allah gelas udah banyak banget. Emang sehari gonta-ganti. Asli. Kayak kata-kata MC juga pas aku mau beli gitar baru. Emang tangannya dari 10 mau bisa main gitar pakai. Tante aku ya ada yang ngoleksi Starbucks. Jadi kayak cup-cupnya gitu dia koleksi, bukan dan lemari tumbler besar gitu ya? Iya, di lemari gitu. Maksudnya kayak emang dia taruh di dalam lemari aja, nggak dipakai. Ya. Tershare tau fotonya? Iya benar. Oh my god, I would love to read your comments guys. Koleksinya apa aja sih? Karena suka lucu gitu. Makanya itu bisa ketahuan identitasnya tuh orangnya tuh kayak apa lewat koleksi. Oke. Ini bisa ngomong sendiri kayak setengah jam tentang koleksi. Oke, trivia nomor 2. Kenapa kita suka sama sesuatu yang satisfying? Ini satisfying, ini aku share dulu ya. Apa kamu? Yang satisfying buat aku tuh kalau misalnya nonton kegiatan orang lagi nih mencetin blackheads atau jerawat yang keras gitu sama karang gigi. Buat aku tuh satisfying. Ya aku buka ya search kamu, kan aku lagi mau film. Nama film dong handphone kamu gitu ya. Terus aku buka, terus kayak aku ada karang gigi. Iya, karena pas bahas karang giginya lepas copot tuh gitu kayak aku kayak yes. Gitu. Kalau kamu apa? Kalau aku tuh earwax. Oh earwax sih lumayan sih, karena dia langsung ditarik gitu ya. Earwax tuh biasa kan yang kayak dibersihin gitu, terus dia keluar gitu. Terus ada juga ngecat ruangan. Oh itu juga satisfying sih. Itu satisfying banget loh. Yang kadang mereka tuh pakai tempelan paper tape gitu kan. Jadi untuk kayak buat ngecat tanda batas gitu. Terus pas diangkat so kayak yang rapi, kayak ngeliat gitu. Garisnya rapi gitu kayak bagus banget. Iya. Dan salah satu kegiatan yang paling satisfying itu adalah bubble wrap ya. Iya. Bubble wrap itu yang kita kan sekarang sering kirim-kiriman barang kan via kurir. Via paket, Nah itu kan pasti pakai bubble wrap tuh. Nah itu tuh
satisfying tuh kayak tek 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 kayak gitu-gitu ya. Jadi ya, karena katanya kalau bubble wrap itu pecah, otak kita tuh kayak mendapat micro reward gitu loh. Ada sensasi menekannya, terus bunyi pop. Iya. Kamu ingat gak sih waktu Natalan aku pernah ngasih 1 gulungan bubble wrap buat Anne, buat oma aku, karena dia tuh suka banget sambil nonton dulu tuh dia kayak iya. Soalnya kita kayak dah beliin aja 1 roll. Iya, karena vibe-nya tuh kayak ada kayak menyelesaikan checklist gitu ya kan, kayak tuk apalagi kalau udah finish udah semuanya gitu 1 kayak row, puas row gitu. Berikutnya. Iya. Dan ternyata ada penelitiannya guys. Yes. Penelitian dari Cambridge. Namanya siapa? Wolfram Schultz. Nah dia bilang kalau dopamin aktif ketika otak mendapat reward atau prediksi yang berhasil. Nah hal-hal yang satisfying itu emang kayak ngasih reward kan, emang kayak karena ngelakuin sesuatu kan. Betul. Nah ada juga yang bilang kita suka hal-hal yang satisfying karena di kehidupan nyata banyak hal yang enggak memuaskan kita, quote unquote ya. Betul. Contohnya, misalnya apa? Pekerjaan-pekerjaan terus kita tunda, kan kita jadinya nggak puas gitu. Terus sih sama task-task yang belum dikerjakan, sama mimpi yang belum kita capai gitu. Itu kan out there jauh gitu ya, kayak nggak bisa memberikan kita rasa puas gitu. Akhirnya secara cepat atau instan. Betul. Gitu. Sampai akhirnya ya kita carilah sesuatu yang satisfying dalam waktu singkat gitu. Betul. Yeah. Jadi ya micro reward ini tuh sifatnya tuh satisfying dan kayak agak addiction, kayak candu gitu. Nah, kalau bagian paling eksistensialnya itu kayak bilang kehidupan nyata itu banyak yang unfinished atau masih gantung. Nah, ini yang bikin kita punya reward kecil di keseharian gitu loh. Jadi masih attainable. Yes, nah, makanya kayak oke lah yang ini aja dulu gitu. Iya. Itu tadi trivia nomor 2. Trivia nomor 3. Sekarang kita masuk ke yang 3. Kenapa manusia suka duduk di lantai kalau capek? Bener sih, kayak kalau lagi bener-bener capek banget kita tuh malas duduk di tempat ini tau. Kayaknya mau selonjoran di lantai atau kayak bener-bener senderan dan kayak ngelurusin kaki gitu kayak. Bener-bener, ya apalagi kalau kayak abis trip gitu kan. Iya. Instead of di atas kasur, ya kadang suka juga sih di atas kasur, tapi kayak lebih seneng kayak di lantai gitu. Bener. Bahkan ada yang kayak kalau mereka lagi bener-bener capek spiritually juga gitu ya, mentally gitu, kayak mereka akhirnya meditasi, mereka grounding. Ya kayak gitu. Jadi bener-bener di lantai gitu. Nempel. Dan ternyata nih bukan cuma kebiasaan yang nggak ada alasannya gitu. Yeah. Ternyata ada penelitiannya. Ini dari Science Times yang bilang penelitian ergonomi dan antropologi bilang kalau floor sitting adalah postur alami manusia dalam banyak budaya di dunia. Yeah. Nah bahkan dari ribuan tahun yang lalu ya. Betul. Nah ini dibilang juga dari environmental bilang kalau posisi terdekat tanah itu memberi sensasi apa Hums? Kayak stabil, kayak apa ya? Kayak karena pusat gravitasinya tuh rendah gitu. Jadi kita tuh kan kalau duduk di tempat kayak gini kan kita bisa jadi goyang atau maksudnya nggak stabil kan. Tapi kalau duduk di bawah tuh kita kayak lebih stabil, lebih apa? Aman gitu. Aman, lebih kayak nggak goyang lah gitu. Iya, makanya sekarang bilang kan touch the grass. Iya. Touch grass. Ya. Gigi kalau lagi kayak udah terlalu halu gitu kayak touch grass. Betul. Keluar gih grounding. Iya bener juga ya. Iya, touch the grass. Karena kan jadinya emang lebih stabil gitu loh. Iya. Nah ini juga ada yang membahas kalau relate ke regulation sistem saraf. Betul. Jadi kayak saraf kita tuh kalau ketika lagi duduk di bawah tuh kayak lebih ke wire-nya lebih relax gitu-gitu. Iya. Betul. Lucu juga ya kalau ngomongnya gitu touch grass. Iya. Nah, dari sisi psikologi lucu nih. Sisi psikologi dia dikaitkan sama hidup modern kita tuh, hidup di dunia modern itu penuh target yang tinggi, ekspektasinya tinggi, terus gedung-gedung tinggi dan tekanannya tinggi gitu. Semuanya tuh tinggi gitu. Bener. Jadi akhirnya ketika kita capek sama semua hal yang tinggi, ya kita ujung-ujung kita nyari yang rendah grounding, gitu. yang nempel gitu di kan, tanah, yang kayak gitu. Masih berasa gitu. Dan makanya duduk di lantai itu nyaman karena akhirnya manusia tuh tanpa terasa berasa berhenti naik gitu kan. Jadi kayak udahlah turun bentar, grounding sebentar, deket sama tanah, deket sama bumi. Siapa ya yang pernah iya pokoknya lagi stres terus mereka tuh kayak ya copot sepatu biar semakin nempel sama tanah. Terus sama kayak kayak bend over terus tangannya juga di Iya. Oh gitu. Ngaruh ya? Itu ngaruh sih kayak ngebuat relax gitu, kayak lebih feel. Iya. Oke, sekarang kita mau ke
Sekarang berikutnya kita mau ke trivia yang keempat. Iya, trivia yang keempat. Trivia yang keempat ini tadi sempat kita bahas. Kenapa manusia suka sama before after? Konten-konten before after. Yeah. Ini tuh relate gak ya sama before after kayak satisfying juga gitu, Holmes? Bisa, betul, kamu? Bisa. Iya. Iya, kalau kamu apa, Holmes, yang rasanya tuh before after gitu? Before after tuh aku misalnya orang kayak pakai apa namanya? Apa sih namanya tuh kayak bukan. Masker. Bukan. Kayak misalnya dia bikin sesuatu lah, bikin art gitu, misalnya kayak dia gambar-gambar. Kayak misalnya dia gambar Son Goku gitu ya. Misalnya, terus dia gambar kayak cuma sketch, terus pas udah di set gituin jadi. Itu aku suka. Aku juga suka kayak misalnya before after tuh kayak misalnya dia rekam misalnya doang nih. Kita bikin lagunya Malik and the Essential, kita bikin versi rock gitu. Jadi dikasih denger bagian gitarnya gini pas afternya tuh kayak keren gitu. Atau yang misalnya dia kayak kasih tunjuk behind the scene, dia kameranya gini. Terus hasilnya nanti ada ya? Gitu. Bener. Itu aku suka tuh. Oke. Kalau kamu? Kalau aku tuh suka nontonin yang hasil rework jahitan. Jadi misalkan bajunya nih kayak kamu jeans gini ya, terus ntar akan ada yang mengedit gitu. Jadi dia beli, ada cewek ya, dia suka beli jas terus yang kayak second hand gitu. Terus sama dia tuh di rework. Jadi kayak brand, misalkan dia kayak pengen beli jaketnya, misalkan jaket brand Dior gitu kan. Kalau beli itu mahal. Jadi dia bikin kayak agak mirip gitu loh. Tapi dia bilang emang kayak I don't have money to buy Dior, I'll make it gitu. Tapi ya itu menyenangkan banget karena ngelihat prosesnya, bisa ya jadinya kayak gitu. Baju yang tadinya beda banget, baju yang tadinya bentuknya gimana, bisa jadi beda banget. Iya, bener. Dan itu menarik banget before after. Betul. Ini penelitiannya kenapa manusia suka sama before after, karena otak manusia itu suka namanya closure. Itu adalah salah satu teori yang paling terkenal, namanya Zeigarnik Effect. Dia tuh seorang psikolog, namanya Bluma Zeigarnik. Apakah yang dia temukan? Dia menemukan kalau manusia itu cenderung lebih mengingat hal yang belum selesai dibanding yang sudah selesai. Nah ini iya kan, kita kadang kayak yang ini belum, padahal sebenarnya mungkin udah dikerjakan gitu kan. Iya. Jadi emang otak manusia tuh gak suka yang namanya open loop. Open loop tuh kayak apa namanya, kayak berhenti gitu, kayak lingkarannya nggak full circle aja, ada yang belum dikerjakan gitu. Karena kan kalau before after sesuatu yang belum menjadi sesuatu yang sudah gitu kan. Ada closure ya. Iya, jadinya makanya sesuatu yang belum selesai itu menciptakan tension mental. Iya, ada tension, iya betul. Ada kayak tekanan, tekanan. Iya. Nah, dibilang juga penelitian cognitive psychology nunjukin bahwa manusia secara alami itu tertarik pada perubahan dan transformasi. Karena otak memahami dunia lewat perbedaan dan perkembangan. Nah, itulah kenapa before after terasa lebih menarik daripada sekedar hasil akhir. Karena transformasi itu memberi cerita. Betul. Benar, jadi kita lihat awalnya kayak apa, kita ngeliatin prosesnya gitu kan. Iya. Kalau udah lihat jadinya aja kayak Iya benar. Iya gak sih? Iya, karena ketika ngomongin before after bisa jadi nggak cuma sifatnya kayak membuat sesuatu ya. Bisa jadi emang karakter development. Before-nya nyata dia karakternya maksudnya nggak bagus gitu. Tapi after-nya karakter development-nya bagus, keren, dan jadinya bagus gitu. Betul. Lumayan ini juga sih, salah satu yang dari sini gitu. Iya benar. Before after. Aku kalau kamu bahas karakter development, kayaknya kamu akan bosan sih kalau karakter development. Siapa lagi kalau bukan Richie. Karena menurut aku emang bagus banget. Before kayak gimana, after kayak gimana. Kamu tahu nggak sih, Holmes, dulu ada program The Ugly Duck, The Swan. Ada pokoknya dulu ya di TPI. Ada program. Jadi orang tuh bukan di rework, jadi emang kayak dioperasi gitu. Ada yang kayak emang mungkin tadinya badannya tuh gemuk banget, terus nantinya jadi kurus banget. Jadi ada yang operasi, ada yang emang olahraga berat gitu. Tapi itu show itu tuh rame banget loh. Makanya juga ya di majalah tuh ada halaman before after kan. Makeover. Makeover ya. Iya, makeover tuh before after ya. Iya, benar. Makanya orang suka banget kayak ini. Apa? Di MTV dulu ada Pimp My Ride. Exactly. Mobilnya udah agak butut terus akhirnya dibenerin kayak wood. Wah, before afternya seru banget. Bener.
Bener. Terus udah gitu ya, ada juga selain kalau ngomongin mobil, ada juga yang renovasi. Bedah rumah juga seru tuh. HDTV, kayak rumah yang tadinya tuh kelihatannya melompong, terus kayak kita nontoninnya wow. Iya, itu seru juga sih. Habis itu kita implementasiin di The Sims. Iya. Oke. Itu udah 4 trivia ya. Sekarang kita ke trivia yang kelima. Kenapa kita suka sama konten-konten setipe kayak blind ranking, build your team, top 3 favorite gitu-gitu. Intinya tuh yang ada sesuatu yang dijabarkan based secara on order. Iya betul, orderly gitu. Yes, karena konten kayak gini katanya menurut penelitian dia tuh memancing cara kerja alami otak. Jadi kayak manusia itu otak manusia tuh mengkategorikan, terus memprediksi, terus juga ngebangun identitas gitu. Itu sih yang menjelaskan kenapa kita suka sama konten-konten kayak gini. Benar-benar. Gitu. Nah kalau tadi yang pertama adalah mengkategorikan atau categorization, manusia itu emang merasa lebih nyaman ketika sesuatu itu bisa dibandingkan, disusun dan dipilih gitu kan. Jadi kayak yang ini tuh di sini. Oh yang ini tuh di sini. Makanya kayak blind ranking itu terasa kayak engaging. Karena sesuatu bisa dibanding. Karena otak kita tuh kayak langsung aktif. Kayak bilang ini harusnya di atas atau enggak ya. Iya kayak kita semacam ada counter categorization-nya gitu. Iya. Ya kan? Atau kamu tau gak sih ada, aku pernah lihat ya konten, jadi dia tuh ngekategoriin buah. Tapi dari bentuk. Dari ukuran. Jadi somehow alat itu tuh bisa mengkategorikan, yang ini tuh nggak masuk gitu. Tapi nonton itu tuh menyenangkan banget gitu. Iya. Karena ngeliatin itu alat itu secara alat itu bekerja automatically gitu. Iya. Bener. Karena iya betul sih emang otak manusia emang suka gitu. Apalagi yang mungkin punya kecenderungan buat dalam tanda kutip ya OCD suka rapih gitu kan. Benar. Walaupun itu sebenarnya kan ya udah harus diagnose kan. Tapi kan ada suka. Gue tuh nggak bisa kalau nggak lurus gitu. Iya. Khloe Kardashian, is that you? Berikutnya dia dengerin kita nggak ya? Khloe Kardashian. Iya. Berikutnya adalah identity. Betul. Nah ini tuh lebih ke konten top 5 dan sejenisnya. Nah psikologi sosial menjelaskan bahwa preferensi membantu manusia itu mengekspresikan personality, values, tribe, dan sense of self. Betul. Makanya orang tuh suka debat tim mana yang terbaik. Iya. Iya sih top 5 ketika ditanya gitu. Kayak kamu kan bilang kan yang kita harus ready ketika di interview orang kayak what's your top 4 favorite movies gitu. Exactly. Iya kayak itu kan kayak seolah-olah kayak mau ngomong ini identitas gue gitu. Benar. Kayak apalagi kalau ditanya kalau aku your top 5 movies atau your top 5 football player misalnya. Betul. Itu kan yang kayak ini banget gitu. Kemarin kamu sempat nanya aku kan, coba ya top 5 karena kita lagi nonton James Bond, terus kayak top 5 espionage agent gitu. Kayak suruh nge-list gitu kayak yang ini nomor 1, yang ini nomor 2. Itu seru sih. Mumpung lagi di sini aku iseng deh top 3 film terbaik kamu apa? This is so hard. Biasa 4, aku biasanya udah ready-nya 4 deh. Top 4 deh. Oke, top 4. Pertama, pasti You've Got Mail. Oke, You've Got Mail. Pertama The Parent Trap. Kedua You've Got Mail. Ketiga Parasite. Nah kalau keempat tuh interchangeable. Iya sih, empat tuh selalu interchangeable. Selalu kayak, yaudah deh, boleh. Enggak. Kalau hari ini, sebenarnya ada 3 sih sebenarnya yang selalu jadi interchangeable aku. Twilight, La La Land, bagus sama sih. Lady Bird. Atau Frances Ha. 4 deh jadinya, nambah 4 plus 4. 4 plus 4. Jadi interchangeable banget tuh. Kalau kamu apa, Holmes? Aku nomor 1 sama nomor 2 ganti-ganti, cuma selalu mereka Fight Club sama Schindler's List. Itu selalu nomor 2. I know. Nomor 3 itu adalah si Dead Poets Society. Oke. Itu aku suka banget. Terus yang ke-4 Dark Knight. Oke. Nah kamu lebih pasti dia kayaknya. Dia kayak pasti. udah strict. Iya, ke-5 ke bawahnya baru ganti-ganti. Oke. Kalau kalian boleh dong share di kolom komen apa sih your top 4 favorite movies kalian. Yes. Yang terakhir ini adalah masih di trivia tentang kenapa orang suka nontonin konten yang order ya. Ini kontrol. Karena manusia itu suka merasa punya kontrol gitu. Betul. Loh. Karena format seperti draft atau ranking atau tier list itu kayak ngasih ilusi kontrol kecil gitu loh. Betul. Kayak kita kayak ngatur bisa kayak gue sukanya yang ini, gue suka yang itu. Karena you have control over it. Iya, karena emang versi kamu. Betul, di kehidupan nyata kan kita nggak mungkin kan kayak ngorderin misalnya kita lagi ordernya adalah best misalnya best
gitaris lah gitu misalnya. Kita kan nggak mungkin kayak ngasih tahu lu posisi lu S apa gitu. Tapi kan ketika kita bikin konten kayak gini, ya kita kayak seolah-olah punya kontrol buat kayak, lu S, lu tuh A, lu apa gitu. Betul. Yeah. Karena ya bener, di hidup dunia nyata ini banyak hal yang kita nggak bisa pilih sendiri gitu loh. Jadi kalau punya ini kayak siapa ya, kita punya power. Betul, yes. I love this. Itu kurang lebih 5 random trivia but deep and existential. Ternyata hal-hal trivia di sekitar kita ternyata kaitannya sama existential diri kita gitu ya. Benar. Yeah. We would love to hear your thoughts. Kalau ada topik-topik trivia lain yang menarik, siapa tahu bisa kita bahas lagi lebih panjang. Betul, di episode berikutnya juga. Atau mungkin tiba-tiba ada di konten Nano Podcast kita. Yes. Makanya jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita. Betul, jangan lupa juga follow, comment, dan share podcast ini. Kalau kamu suka, jangan lupa kasih rating juga. Exactly. Thank you, Curious Buddies. That's it.